Ini baterainya masih 5. Dan ini AC masih dingin. Baterai listrik ya, motor listrik ya, membantu bahkan sampai 80 km per jam. Ini kami nih ya. Wah, ini kami kecepatan sedang 80 km per jam. Dan baterai listriknya sedang berada sampai masih membantu hingga 80 km per jam. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, di belakang kami adalah sebuah mobil yang merupakan salah satu unggulan dan andalan dari Suzuki di Indonesia. Baru saja diberikan update pada saat IMS lalu berbarengan dengan Suzuki Jimny 5-door. R3 ini sekarang mendapatkan varian baru dan menggantikan varian lama yaitu Suzuki Sport. Dimana sekarang ini adalah varian baru yaitu All New R3 Cruise Hybrid. Yes, sekarang dengan tampang baru, ubahan yang baru, tapi yang mau kami bahas kali ini bukan hanya itu. Yang pengen kami bahas kali ini adalah sekarang dia secara spesifikasi sedikit meningkat dibandingkan dengan generasi sebelumnya atau yang digantikannya. Yes, sekarang tetap menggunakan mild hybrid tapi baterainya sekarang tambah besar yaitu 10 ampere dan 12 volt. Yang mana dulunya 6 ampere 12 volt. Yes, kira-kira 6 ampere 12 volt itu dan 10 ampere 12 volt itu sengaruh apa sih? Karena baru pertama kali nih di R3 ada peningkatan baterai. Kalau di XL7 kan ketika pertama kali meluncur langsung 10 ampere. Sedangkan kalau di mobil ini dari 6 ampere ke 10 ampere. Jadi seberapa signifikan sih ngaruhnya ketika kita coba efisiensi? Since sekarang ini mobilnya sudah ada bersama kami dan kami bisa menguji mobil ini. So tanpa berlama-lama ini dia CVT Review di All New Suzuki R3 Cruise Hybrid. So ini dia R3 Cruise Hybrid. Pada IMS lalu memang dia berikan improvement sedikit. Tampangnya kita bisa lihat memang ada sedikit perubahan, terutama pada bagian depan, samping, dan juga bagian belakang. Di depan dia bumper bagian bawah banyak ubahan dapatnya. Dia terutama pada bagian bawah sini ada dekat DRL-nya dia sekarang dapat tarikan garis silver menjunjung dari kiri dan juga ke kanan. Dan juga di bagian lower bumper ya dibuat aksen 3D gitu ya, ada lipnya warna silver juga yang membuatnya kesannya sporty banget nih, jujur. Jadi kalau menurut kami dibandingkan dengan XL7 bahkan, menurut kami ini tampangnya lebih keren sih dibandingkan dengan XL7 sekalipun. Di bagian bawah sini juga dia kayak diberikan patahan gitu ya dengan warna hitam yang menyambung dan kiri kanan, jadi kesannya makin sporty. Tambah lagi sekarang di bagian samping dia sekarang dapat opsi dual tone. Dia jadi dual tone sekarang di bagian atapnya dan di bagian spionnya gitu. Lower kit dan juga bagian body kit bawah di bagian samping dia juga sekarang diberikan aksen beda, diberikan dual tone gitu ya, sewarna body dan juga ada warna aksen warna hitamnya. Begitu pula bagian belakang, dia di belakang sekarang tidak ada lagi nomenklatur Suzuki Sport pada bagian bawahnya dekat hybrid. Sekarang hanya tulisan R3 di kiri dan juga R3 tulisan hybrid di bagian kanan saja. Dan ya yang aksen di atas lampu itu ya yang menyambung dari kiri ke kanan saja yang sekarang sudah baru. Paling sekarang ada tulisan Suzuki Sport hanya pada bagian spoilernya saja yang sekarang sudah berwarna hitam. Tapi sayang jujur menurut kami yang agak sedikit disayangkan adalah pada bagian antenanya. Karena sejatinya R3 ada loh yang varian yang sudah pakai short shark fin antena di bagian belakang. Ini masih short pole dan di bagian depan gitu. Sayang banget aja. Meskipun udah bagus ya sekarang jadi short pole aja. Nggak dulu kan panjang banget gitu ya, agak kurang gitu. Dimensi wise, panjang, lebar, tinggi semuanya juga masih sama. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan. Yang paling banyak perbedaan itu adalah pada bagian mesinnya. Ya sekarang pada bagian mesinnya dia pakai tetap mild hybrid juga belum full hybrid, tapi baterainya sekarang makin besar. Kalau dulu R3 yang facelift tahun 2022 dia sudah mendapatkan teknologi mild hybrid juga, dia masih K15B mild hybrid, baterainya di 6 ampere 12 volt, sekarang meningkat. Jadi sama persis dengan yang mirip di XL7. Jadi dia sekarang 10 ampere 12 volt. Jadi kalau dihitung 10 ampere 12 volt itu kalau secara kWh itu di 0,012 kWh. Jadi ya udah lebih
besar lah secara kapasitas baterainya gitu. Motor listriknya juga ternyata kami cek membantu sedikit sekitar 3 horsepower ketika kondisi baterainya full. Jadi bisa membantu akselerasi dari mobil ini. Dan pasti ya dengan kapasitas baterai yang lebih banyak, membantunya juga pasti lebih banyak. Tapi kami belum tahu dan kami akan jelaskan ketika kami berkendara bersama mobil ini. Karena pastinya akan ada perbedaan sedikit dan either itu juga membuat mobil ini makin berat dan juga membuat mobil ini mungkin makin efisien. Kami juga nggak tahu. Langsung aja kita coba rasa berkendara dari R3 Cruise Hybrid ini. Let's go. Oke, merasakan rasa berkendara dari Suzuki R3 Cruise Hybrid. Gimana nih rasa berkendaranya ya? Oke, kebetulan kami, ya tempat biasa kami syuting nih selalu di daerah BSD ya. Karena kami pengen ngerasakan rasa kenyamanan dari bandingan suspensi dari R3 Cruise Hybrid ini. R3 merupakan salah satu yang ternyaman di kelasnya. Kami juga sempat pernah punya juga Suzuki R3. Dan R3 ini memang merupakan yang ternyaman di kelas ya. Bisa bersanding dengan Expander lah ya. Di kelas ini menjadi salah satu yang ternyaman. 2 LMPV yang ternyaman di kelasnya. Yes, di Cruise Hybrid ini surprisingly tidak ada yang dirubah. Bagus, jadi karena memang Suzuki tahu R3 ini kuat di kenyamanan ya. Jadi sisi kenyamanannya tidak dirubah sama sekali dari si R3 Cruise Hybrid ini. Semuanya masih sama, tidak ada perbedaan dengan yang varian Suzuki Sport yang digantikan. Tidak dibuat lebih stiff supaya lebih ini ya. Dia tadi jadi lebih baik. Karena memang mungkin ini dampak baik dari set velgnya yang memang masih 15 inci tapi memang konfigurasinya lebih tebal. Jadi bisa meredam dengan speed bumps dengan lebih baik. Jadi kalau misalnya speed bumps di depan ICE BSD yang menurut kami ya, kami udah pernah berbagai macam daerah di Indonesia, sampai pernah ngetes di Makassar juga kami syuting gitu ya, di Medan. Ini speed bumps paling keras itu dan speed bump paling tajam menurut kami itu tuh adanya di BSD justru. Mungkin karena jalannya lebar supaya aman diberikan speed bump seperti itu. Jadi untuk mengetes mobil jadi relevan sekali nih kalau di jalanan seperti ini. Dan ketika melewati speed bumps di depan ICE BSD ini semua teredam dengan sangat baik. Ini kalian lewat, anteng banget. Hanya sedikit LMPV yang bisa melakukan seperti ini, mungkin cuma hanya Expander dan juga R3 ini. Ini yang paling nyaman di kelas. Tapi memang ada sedikit trade off dibandingkan dengan Expander gitu ya. Expander kesannya punya pengaturan yang lebih banyak secara posisi duduk. Dia sudah dilengkapi dengan teleskopik. Kalau mobil ini masih belum. Dia belum ada teleskopik, masih hanya tilt saja, sayang banget. Padahal ya R3 yang dijual di India dan XL6-nya, XL7 itu sudah available dengan teleskopik. Di sini masih belum ada. Tapi nggak apa-apa. Setelah kami cek, meskipun tanpa teleskopik, mobil ini surprisingly jarak dari dashboard ke ujung dari setirnya ini masih lebih jauh. Nih, sejengkal. Yes. Sedangkan si Expander teleskopiknya ya juga sejengkal. Jadi jaraknya ibaratnya kalau di R3 ini, kalau kalian ibaratnya merasa nih setirnya kurang maju atau kurang ke arah kita gitu, kurang mundur, ini udah paling mundur di Expander juga. Jadi udah bagus banget. Teleskopik yang paling jauh cuma ada di Stargazer, itu berburu kayak mobil Eropa ya, panjang banget hingga ke bagian belakang gitu. Jadi lebih, kalau mau posisi duduk lebih enak di Stargazer sebenarnya gitu. Nah, tapi kami suka di R3 ini, meskipun posisi mengemudinya nggak benar-benar bisa enak gitu ya, tapi menurut kami posisi duduknya di mobil ini masih tertolong dengan joknya yang menurut kami sangat baik ini. Joknya dia bahkan ada shoulder ininya ya, penyangga shouldernya kita juga, ada side support yang besar banget bolsternya, dan head adjusternya nggak kayak di Expander yang diputar dan hanya naik itu hanya di bagian yang kita duduki saja. Kalau di mobil ini udah benar-benar satu jok naik ke atas dan turun ke bawah. Jadi benar-benar bisa mendapatkan posisi duduk yang baik dan jok itu besar gitu. Kalau di Stargazer joknya kecil, bahkan paha kami tidak tertopang dengan sangat baik, sedangkan di mobil ini benar-benar bisa ditopang dengan sangat baik. Oh iya, meskipun mobil ini sangat empuk, surprisingly handling dari mobil ini jauh dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dengan dimensinya juga yang lebih rendah ke bawah dan juga dia lebih slanted ya, kayak ala-ala wagon gitu. Ini mobilnya jadi kalau kalian berputar balik, bermanuver bersama mobil ini, wah ini luar biasa sih. Fun banget mobilnya. Luar biasa, ngikut banget, steering feedbacknya juara. Dia tuh di toel dikit dia mobil langsung ngikut. Karena memang basis dari mobil ini adalah Suzuki Swift. Jadi handling dari mobilnya tuh kerasa banget. Limbung yang mungkin kalian
pernah rasakan misalnya kayak di Expander karena dia empuk, terus di tinggi, jangkung, ya pasti limbung kan. Nah di mobil ini tuh nggak ada sama sekali. Ya masih ada body rollnya, masih kerasa, wajar di MPV dan panjang. Tapi ini sih jelas menggantikan peran Mobilio menjadi yang paling fun to drive soal handling ya. Wah, ini enak banget sih handlingnya, luar biasa. Mobil yang ngikut banget, kalian belok gini, bermanuver, berbelok cepat seperti ini ngikut banget mobilnya. Benar-benar jadi menggabungkan, oke, kalau soal nyaman, masih ada yang nyandingin mobil ini ya. Soal fun to drive dan juga handling, ini yang juara di kelasnya sekarang. Yes, R3 yang handlingnya paling enak, terutama yang varian Cruise ini. Karena memang body kitnya membuat aerodinamisnya juga semakin baik, sehingga kalau misalnya berputar balik dan anginnya juga, putaran angin di bawah kolong itu tidak terlalu terasa sama sekali. Putar balik seperti ini. Enak banget guys. Luar biasa, mobilnya tuh bener-bener ngikut. Iya, gitu. Luar biasa banget. Nah, apa dong yang menjadi pembeda dari R3 Cruise Hybrid ini dengan yang sebelumnya? Yang menjadi pembeda yaitu adalah kami tadi bilang, spesifikasi dari baterainya. Baterainya sekarang semakin besar, baterainya sekarang di 10 ampere 12 volt, dan kami tadi memerhatikan. Jadi kami berjalan jauh ya, sudah seharian bersama mobil ini, sudah beberapa hari bersama mobil ini. R3 Cruise Hybrid ini baterai jarang bisa turun di bawah 3 bar. Mentok-mentok turun ke 4 bar, terus kami bawa jalan lagi, udah ngisi lagi dan full 5 bar lagi. Jadi selain dia kapasitasnya makin besar, yang kami temukan adalah sekarang sistem regenerative braking dan juga sistem pengisian ulang daya dari baterainya semakin cerdas. Jadi ini kami bener, ini sering banget 5 dan jarang banget turun sampai ke 2 bar gitu. Kalau di R3 yang 6 ampere 12 volt dulu, itu sering banget kami temukan itu sampai 2 bar. Jadi kadang kalau bisa dimacet, baru bentar idling start stop udah langsung mati lagi, karena kalau begitu di satu kan dia nggak mau mungkin sampai habis, dia langsung naikin lagi, langsung nyalakan mesinnya kembali. Jadi tidak pakai motor listriknya untuk menyalakan mobil gitu. Jadi ini sekarang sudah lebih cerdas menangkap baterai dan simpanannya juga semakin besar lagi. Jadi ini udah semakin nyaman, semakin menyenangkan. Dan kami cek baterai listrik ya, motor listrik ya, membantu bahkan sampai 80 km per jam. Ini kami nih ya. Wah, ini kami kecatatannya sedang 80 km per jam, dan baterai listriknya sedang berada sampai masih membantu hingga 80 km per jam. Yang sebelumnya ketika kita hard acceleration, dia hanya membantu sampai 40 km per jam saja. Sedangkan ini sekarang sudah lebih cerdas lagi, membantu sampai 80 km per jam. Cukup oke banget ya mobilnya. Tuh, masih ngebantu ini. Ngebantu terus, dan kita bisa lihat dari energy flow di MID-nya ya. Bagus banget ini. Dan seperti biasa pengaliran tenaganya tetap halus dan sangat luar biasa gitu. Oke, sekarang kami pengen tes seberapa lama mobil ini bisa pakai sistem idling start stop. Sebelumnya mobil ini idling start stop ya di R3 yang 6 ampere 12 volt itu hanya mentok di 1 menit saja. Jadi kalau macet 1 menit, dia akan matiin mesinnya dan menjaga AC-nya untuk tetap bisa nyala. Nah sekarang kalau mati gini, ini benar-benar mati ya. Oke, kita mulai timernya. Oke, timernya udah nyala ya. Tungguin aja, nggak apa-apa, kita cepetin. Dan baterai nggak turun-turun guys. Kalian kalau perhatikan, ini mungkin sambil ini aja, dinamis aja ya. Tuh. Ini udah 30 detik. Kalian lihat, jadi baterai nggak turun-turun dari tadi. Ini kondisi mati. AC nyala ya, AC loh. Nggak yang kami ini, head unit masih nyala. Nih. Masih berjalan. Sudah mau 1 menit. Udah mau 1 menit. Bener-bener masih belum. Ini dahsyat banget sih. Luar biasa banget. Udah 1 menit. Oke. Lihat ya, sudah 1 menit lewat. Tadi 7.46 startnya, 8.48. Udah 1 menit lewat. Dan ini baterai belum turun sama sekali guys. Ini baterainya masih 5. Dan ini AC masih dingin. Dan ini double blower nyala loh. Kalian dengerin sendiri. Nih ya.
Double blowernya nyala. Wah, luar biasa ini masih nyala. Oke. 1,5 menit masih on. Tadi 7.46, ini udah 9.18. Wah, jangan bisa 2 menit lagi. Ini kita nggak rekayasa ya, ini langsung kalian lihat live. Kalau memang nanti mobilnya nyala, mobilnya akan nyala sendiri. Kalau memang sudah tidak kuat. Wah, ini nggak mati-mati ini. Ini masih dingin guys, kami nggak kepanasan. Ini masih nyala aslinya soalnya. 19 derajat loh. Nggak kami bikin di... Nah, akhirnya nyala. Oke, di pas 2 menit. 2 menit baru dia akhirnya menyalakan kembali AC dan menyalakan kembali mesin dari mobil ini. Jadi kalau kalian macet total atau misalnya parah banget macetnya ya, bertubi-tubi, mobil ini bisa mematikan hingga 2 menit dan AC masih tetap dingin, double blower nyala, mobil ini masih bisa. Wah, luar biasa. Dan surprisingly baterainya nggak terlalu signifikan turunnya. Jadi wah, ini sangat luar biasa, efisien sekali. Pantas kami bisa mendapatkan figur efisiensi yang sangat luar biasa. Karena memang ketika kami macet-macetan bersama mobil ini, jalanannya rapet, ada stop and go-nya. Dia ketika menyalakan kembalinya pun juga halus. Tadi kalian mungkin dengar ya, di mic nggak ada getaran sama sekali. Halus banget karena memang untuk menyalakan kembali dia pakai integrated starter generator. Jadi udah ada sistem motor listrik untuk menyalakan kembalinya. Jadi tidak menyalakan mobil itu kayak di starter pertama gitu ya. Jadi langsung cet gitu, enggak. Langsung nyala biasa aja, langsung gitu aja udah. Dan itu berdampak baik ketika menyala kembali, jadi nggak boros. Mobil ini dalam kotanya sekarang sudah bisa tembus di 15,1 km per liter. Wah, luar biasa sekali. Jadi benar-benar sekarang sangat efisien dalam kotanya karena memang semuanya berkat baterainya lebih besar dan secara berat dia juga lebih ringan, secara dinamis juga lebih aerodinamis dibandingkan dengan XL7 sehingga memang membuat mobil ini jadi lebih efisien. Untuk kota dia tembus di 21,6 km per liter sehingga kalau di average kan masih sangat tinggi sekali. Jadi kalau bisa dibilang daripada ambil hybrid yang misalnya ya yang kalian bilang hybrid proper itu ya dengan pajak yang lebih mahal, terus juga efisiensi luar kotanya malah justru drop banget di bawah mobil ini gitu ya. Mobil ini malah masih enak untuk dipakai luar kota, dalam kotanya semakin efisien dengan baterainya yang makin besar ini. Luar biasa. Nah, bagaimana soal akselerasi dari mobil ini? Apakah ada perubahan signifikan? Karena since sekarang kami bilang tadi bahwa baterainya kan membantu hingga 80 km per jam. Langsung aja kita matikan AC. Matikan traction control udah off. Oke. Nyalakan GPS ya, oke. Cek gas rem dan tuh. Nariknya lebih narik sih, dibantu terus sih. Gak kehabisan napas sih dia. Sampai 80 km per jam lihat kalian di speedometer ya. Masih narik terus. Dan terus dan 100. 0 sampai 100 tuntas hanya dalam waktu 11,3 detik. Yes. Memang sekarang dia belum yang tercepat, tapi sekarang menyamakan akselerasi dari 0-100 dari si Hyundai Stargazer. Yes. Wah, luar biasa sekali. Dia udah sekarang bukan yang tercepat tapi hampir sama yang tercepat seperti like-nya Hyundai Stargazer. Wah, ini luar biasa sekali ya. Itu artinya mobilnya juga sekarang semakin menyenangkan, lebih fun to drive dibandingkan dengan Stargazer, apalagi Expander gitu ya. Di kelas ini dulu memang ada Mobilio, tapi Mobilio sekarang sudah pelan-pelan kayak ya dibiarkan mati mendadak gitu ya. Dan R3 ini sekarang yang paling fun to drive di kelas ya. Handlingnya masih enak, dia juga bantingan suspensinya masih yang ternyaman di kelas ya. Kekedapan kabin, tadi kami bahkan sebenarnya itu pas lagi mau akselerasi, itu di sebelah lagi lewat telolet. Mungkin ada samar-samar dikit kalau kedengeran dari mikrofon ya. Tapi jujur itu kalau pakai mobil yang di kelas ini, yang lain, itu pasti tembus. Dan ini enggak, jadi kenyamanannya, kedepan kabinnya, efisiensinya juga semakin meningkat. Bahkan tadi kami tes bisa sampai 2 menit mobilnya masih tetap mati dengan motor listriknya masih tetap menyala. Itu menyala abangku. Yes, jadi bisa dibuktikan ya memang ada sedikit perubahan dari si R3 Cruise Hybrid ini.
bukan yang signifikan banget, tapi ternyata memang sedikit membantu pada saat akselerasi. Dia ada sedikit tambahan boostnya lebih panjang ya. Kami tadi tes kan, kita udah lihat sama-sama ketika di boost itu bisa sampai lebih dari 60 km per jam motor listriknya membantu. Kalau dulu kan sampai 40 km per jam saja dia sudah selesai membantunya ya. Jadi lebih oke, lebih signifikan untuk performa dan juga pastinya efisiensi. Juga tadi kita udah tes, bisa lebih lama idling start stopnya gitu. Jadi makin worth it lagi, makin efisien lagi. Nah, ngomongin soal efisien, apakah harga dari mobil ini juga sangat efisien? Dan biasanya Suzuki itu selalu ngasih promo-promo yang menarik. Dan kalian pasti udah tahu nih, kami akan memanggil siapa. Yes, Mas Winton. Wih, apa kabar Mas Winton? Alhamdulillah. Wih, gayanya perlente banget, pakai kacamata hitam. Silau ya, silau. Luar biasa. Ini terang juga lagi mobilnya ya? Wih, makanya jadi silau ya. Oke Mas, tadi aku lagi bahas bedanya yang dulu waktu masih 6 ampere Ya. sama sekarang yang udah 10 ampere. Oke. Jadi kan pasti makin signifikan ya. Betul banget. Yes. Makin irit intinya. Ngomongin soal irit Mas, harga mobil ini irit juga nggak? Berapa sih Betul. harganya sekarang kalau yang dari yang bawah deh? Dari yang R3 GX sekarang kan juga udah Benar. dapat upgrade juga kan Betul. baterainya? Itu GX manual startnya di 276-200. 276 Dan 200. seperti biasa Mas. Hah? Masih udah tahu ya mungkin ya. Apa? Itu yang kalau yang Matic ya? Nah, kalau untuk Matic-nya itu di 287-200. 287 200. Iya, Nah, betul. kalau yang Cruise? Untuk Cruise-nya dia di 299-800. Oke. Kalau untuk yang dual tone 301-800. Itu yang Matic-nya ya? Yes, semua Oke, Matic. berarti tapi startnya dari 288. Nah, kalau yang manual ada 288. Cuman kita nggak tahu nih stok yang manual ada apa enggak. Wow, karena memang agak sulit ya. Benar. Minatnya paling tinggi justru Matic. Matic. Oke. Tapi seperti biasa Mas, ada diskonnya nggak? Betul. Udah boleh belum nih? Boleh Kasih dong. diskon? Hah? Pokoknya intinya semua kepala 3 deh. Diskonnya semua pala 3, Ya. semua varian? Ya. Yaudah anggap aja 3 kecil 30 deh, let's say. Iya, Tiga- kecil 30. 301 gitu. Iya. Ini berarti varian paling tinggi cuma dapat 270 udah dapat dong? Betul banget. Zaman sekarang 270 dapat apa Mas? Betul. 270 udah dapat mobil hybrid lagi. Wah keren sih. Dan lega, terus Pasti. bagasi paling besar di kelasnya. Memang Terus- kalau kita lihat sih memang dari dulu Suzuki itu khusus R3 ya, memang paling value for money sih. Value for money juara sih. Betul. Tapi kalau orang namanya angsuran, boleh nggak? Boleh banget. Nah, untuk yang bunga 0, kalau dulu ini kabar gembiranya ya. Kalau dulu harus DP setengah, kalau kita nggak usah. Oh nggak usah sekarang? Turun lagi. Berapa tuh? Cukup DP 40%, udah bisa bawa mobil ini langsung. 40% turun 10%? Bener, Lumayan. bunganya 0 lagi. Lumayan. Nah. 10% dari mobil ini kan berarti bisa turun sampai 30 jutaan. Benar. Belum lagi diskonnya bisa ditambahin ke DP kan? Itu Bapak Ibu cukup bayar DP cuman 76.480 Oke. dengan angsuran 14.920 selama setahun. Selama setahun 14 juta. Yes. Bener banget. Udah Itu bunganya sampai 0. selesai tuh? Nol bunganya? Enggak ada bunga. Paling ya ada biaya pertambahan. 12 kali apa 11 kali? 12 kali. Oh 12 kali. Benar. Ya, Nah. Oke itu oke. Terus ada lagi nggak? Ada lagi, kita juga ada opsi kalau misalnya mau yang tadi kan 76 kemahalan ya. Oke. Oke, kita turunin nih jadi 24.190 DP-nya. 24? Iya, 24 juta aja. Angsurannya ini di bawah UMR mana-mana sih. Berapa? 4.900.000 4.900.000 selama 5 tahun. Oh ini selama 5 tahun. Ini worth it banget sih untuk yang hitungannya. ini yang 5 tahun ya. Yes, bener banget. Berarti oke. Terus. Nah, kalau misal mau yang 8 tahun kita juga ada. Oh tenor panjang. Benar, itu angsurannya cuma 3,8. 3,8 DP-nya. 3,8, DP-nya cukup bayar DP 21.240. Lebih rendah bahkan yang 5 daripada yang 5 tahun. Bener banget. Wah, menarik DP-nya banget. lebih rendah, angsurannya lebih rendah, tapi tenor 8 tahun. Jadi umurnya lebih panjang sesuai dengan garansi kan 8 tahun. 8 tahun. Oh, Bener cocok. banget. Terus. Nah, ini yang menarik lagi Mas. Ah. Ini R3 dengan yang NIK 2024, selain tadi DP-nya yang puluhan juta, 76, 24, 21, kita ada program DP ceper banget. Berapa CPR itu? Ini kayak DP motor sih. Berapa? DP cukup bayar DP 3 juta aja, 3 juta. angsurannya 5460. Itu 6 tahun ya, bukan 8 tahun loh ini. 6 tahun ini paling worth it deh kayaknya. Worth it banget. 6 tahun, Tapi 3 juta DP, terus 5... Ada notnya. Apa tuh? BI checking bagus. Oke. Ya standar lah BI checking bagus, rumah milik Terus- sendiri. Pernah ada pinjaman minimal itu 50 juta. Oh, yang lebih besar ya. Jadi Betul. menunjukkan bahwa dia itu lah, bonafit lah ya. Yes, bener banget. Oke. Udah lulus uji. Nah, selain R3 ini Mas, kita juga ada varian tipe yang mungkin fiturnya lebih lengkap dan lebih canggih hybridnya. Apa Itu tuh? kita punya Grand Vitara. Wah, iya itu secara hybrid juga, walaupun baterai belum sebesar ini, tapi secara fitur lebih canggih ya. Betul. Dan ini Grand Vitara khusus nih 2003. Wah, kita punya kabar super gembira banget deh. Wah, harga dulu deh. Nggak sabar nih pengen ngasih tahu nih. Iya, GX-nya dulu yang GX. Oke, untuk GX single tone
Nick 2023 itu OTR-nya 384.400. 384.400. Dual tone berarti tambah 3 juta ya? Yes, betul banget. 387. Ya. Oke, ada diskon nggak? Nah, ini yang menarik. Untuk Oke. Bapak Ibu ini cepet-cepetan ya. Ya. Selama video ini tayang langsung aja japri. Jangan tunggu-tunggu lagi. Ngomongin nomor Washington di sini. Diskonnya start dari 40 juta. 40 juta. Yes. Bahkan Guys, bisa sangat Kalau bisa Mas Winton udah reveal diskon, berarti tandanya itu diskonnya nggak main-main dan itu serius. Benar. Gitu. Wah, gokil. 40 juta berarti tandanya 387. 340 udah dapat ya? 340-an, 344. Mobil kelas apa di situ sekarang, Mas? Baru dapat LMPV tuh. Fiturnya udah lengkap banget. Iya, itu udah panoramik, kamera 360. Benar. Ah, udah lah. Hybrid lagi. Hybrid lagi. Dan jago off-road sebenarnya. Benar. Wah, keren. Nah, Terus itu kalau mau yang angsuran ada? oke, kita punya 4 opsi untuk angsurannya nih yang Grand Vitara. Bapak Ibu boleh langsung catat aja nih. Untuk yang bunga 0%, Oke. DP-nya cukup bayar 113.760. 113 juta. Angsurannya 20.860 selama 1 tahun. Ini 50% DP-nya? 40%. 40%. Oh Bunga iya, nol. make sense. Iya, segitu. Benar. Wah, Setahun terus? ya. Nah, kalau misalnya mau yang 5 tahun, kita juga ada opsi DP-nya cukup bayar 39.830, angsurannya 6.922 selama 5 tahun. Selama 5 tahun juga. Benar. Wah. Yang itu Mas, 8 tahun tenor. Nah, ini sesuai 8 dengan tahun nih. garansi baterainya. Benar. Untuk yang tenor 8 tahun, itu angsurannya murah, UMR lah 5,4. 5,4. DP-nya cukup bayar DP 34.500. Wih, masih oke banget ya. Benar. Satu lagi nih yang paling aku suka Nah, sebenarnya. ini dia. Yang 6 tahun nih biasanya paling worth it. Bener banget. Biasanya paling worth it. 6 tahun nih, siap-siap ya Bapak Ibu, cukup bayar DP-nya itu 14 juta aja. 14 juta DP-nya. Angsurannya 7,6 selama 6 tahun. Wah. Ini sih 14 paling juta. worth it. Ini paling Beli worth apa it. ya? Iya. Beli iPhone aja masih kembali. Iya, masih kurang. iPhone masih kurang. Gila. Daripada kalian beli iPhone, mending beli mobil Grand Vitara Vitara, udah kelas canggih. Bener. Udah gengsinya dapat kan? Dapat banget. Salah satu Parkir depan mall juga pede. Iya, pede. Desainnya juga udah desain globalnya Suzuki ya. Bener. Tadi kan kalau misalnya SUV Grand Vitara terlalu bapak-bapak banget ya. Iya, bapak-bapak. Nah, ini buat anak-anak muda nih. Kita ada line up itu di Baleno. Baleno. Wah, itu sporty banget dan paling laris di kelasnya. Paling laris, paling sporty, dan paling value for money. Bahkan aku cek Mas di total penjualan. Bener. Sekarang dia 4 kali lipat lebih Yes. banyak dibandingin nomor 2-nya. Betul banget. Iya. Berapa sih sekarang Baleno harganya? Yang terbaru sekarang? Untuk yang terbaru itu 283.900. Oh, naik 2 juta ya? Yes, bener banget. Dari Oke. 281 281 ke itu ya 2,5 ya? 283. Ya, betul. Oke. Terus kalau ini ada diskon nggak nih? Udah pasti dong. Berapa? Kepala 3 juga sama. Kepala 3 ini juga. Bener. Wah. Berarti 83 bisa cuma 2,5. Bisa dong. Mas, itu kan baru dapat Agia kalau di sebelah. Aduh, kesebut lagi. Ini udah dapat Baleno. Ini dapat kelas Baleno, satu kelas di atasnya udah bisa bersaing. Gak cuma bersaing secara image, Bener. tapi bersaing juga secara performa sama fiturnya loh. Benar, kita berani diadu kok, pede. Iya, lihat aja kamera 360, Benar. terus head up display, Betul, airbagnya ada airbag 6. titik. Iya. Bener banget. Yang LCGC di harga 250 kan airbagnya baru 2. Kamera mundur juga syukur. Ini 360 lagi. Iya, wah keren sih. Tapi kalau mau angsuran ada? Oke, untuk angsuran. Kita mulai dari yang bunga 0 dulu ya, yang Iya. setahun. Itu untuk Baleno Bapak Ibu cukup bayar DP 88.560 Oke. dengan angsuran 15.330. Itu bunganya dijamin 0. Oh. Paling ada biaya pertambahan sedikit ya, asuransi segala macam lah. Itu Oke. wajar lah kalau kredit ya. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk yang 6 tahun nih kita juga ada 5 tahun. Itu DP-nya cukup bayar 33.180 Oke. dengan angsuran 5.100.017 selama 5 5 tahun. Ya, 5,1. 5,1-an lah pas UMR dah nih. Wah, iya. UMR baru naik soalnya kan. Iya. Iya dong, biar standar tuh. Udah pas banget lah beli Baleno nih. Iya, terus. Nah, yang ini menarik nih yang 8 tahun nih. Wah, itu cocok tuh. angsurannya kepala 3. Kepala 3. Iya. Berapa tuh? Berarti 3, Nah. berapa? Untuk angsurannya itu 3,956 Oke. dengan DP 31.500. Ini masih worth it juga ya. Worth it banget. Bagi yang orang yang misalnya pakai mobil sukanya pakai lama-lama Ya, gitu ya. benar. Itu ini cocok sih. Bener banget. Tapi kalau mau yang lebih worth it lagi. Nah, ini dia nih. Aku paling suka yang 6 tahun sebenarnya. DP yang ceper. Nah, Itu Bapak Ibu cukup bayar DP 12 juta. 12 juta. Yes. Angsurannya Angsurannya cuma 5,6 aja. 5,6 Udah paling selama worth 6 it tahun. ini, iya. Ini paling worth it sih. Kalian udah dapat kelas atas, kelas 300 jutaan rasanya. Bahkan premiumnya lebih kerasa sih. Bener banget. Di Baleno ini spacious juga. Cuma 12 juta DP. 12 juta. Karena di kelas itu kan
lawannya City, Yaris, Benar. Mazda 2 gitu ya. Benar. Paling lega sih Baleno. Baleno, betul. Sia 11-12 sama si City, tapi yang lain sih udahlah. Cuman kan masih ada kayak performanya. Paling kencang di kelasnya. Berasa banget deh Baleno ini. Paling kencang di kelasnya udah dites juga. Yang nggak kalah menarik nih. Nah, Selain tadi Baleno, kita juga punya sebenarnya ketinggalan tadi Mas, saudaranya Cruz. apa tuh? XL7. Oh, XL7. Tapi yang varian apa nih yang menarik? Nah, untuk XL7 ini program promonya yang lumayan besar ada di tipe Zeta ternyata. Oh, varian Zeta. Oh, Yes. tapi kalau secara varian Zeta sama Baleno mirip sih. Mirip. Dan in fact, kalau kalian pilih varian Zeta di XL7, paling berasa ubahannya. Nah, tuh. Karena grillnya berubah. Grillnya berubah. Beda, iya. Grillnya beda sendiri, velgnya beda sendiri. Yes, dan kalau kalian misalnya orangnya konvensional, sukanya mesin-mesin Nah, nggak pakai benar. elektrifikasi, Zeta bisa jadi Betul pilihan. banget. Lebih worth it. Jadi kalian mau dapat sportinya Baleno, Mm-mm. tapi tetap sayang keluarga. Nah, itu. XL7 Jangan lupa, Zeta keluarga sih. nomor 1. Yes. Harga XL7 Zeta berapa? Zeta ya. Untuk Zeta sendiri dia OTR-nya 259.400. Uh-huh. Belum potong diskon. Belum potong diskonnya 2,5 250. Ini yang varian manual. Manual Zeta Yang manual. Matic-nya paling tinggi? Nah, Matic-nya itu dia apa aja 10 juta. Oh, nah, Kurang lebih selisihnya. sekitar 260-an ya. 260-an. Itu masih worth it juga ya. Worth banget, belum potong diskon. Tapi memang kalau secara fitur sama Baleno ya tinggian Baleno. Iya pasti. Tapi kalau bisa dibandingin terus ada diskonnya. Nah, Nah. diskonnya berapa? Diskonnya sama kepala 3 juga. Kepala 3 juga. Berarti kalau 260-an bisa cuma 220. Ya, kurang lebih something segitu. Mas, LCGC yang fiturnya lebih rendah daripada si XL7Z aja, Enggak harus segitu. itu bagasi gede banget. Benar. Legroom paling lega di kelasnya. Yes, benar. Udahlah, kayaknya udah paling worth it itu Udah paling deh. bener beli Suzuki bulan sekarang nih diskonnya lagi Wah, gede-gedean. gede-gedean nih Contekannya bulan itu. nih. Iya. Ini sampai bawa contekannya kayak gini nih. Nih, contekan nih banyak. Wah, menarik. Terus kalau mau angsuran? Nah, angsuran nih. Hmm. Untuk program bunga 0 ya. Kita DP-nya Bapak Ibu cukup bayar DP 74.760.000 Hmm. dengan angsuran 14 juta selama setahun. Selama 1 tahun. Bunganya 0. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang mau tenor 5 tahun 5 tahun? dengan angsuran 4,6 aja, Hmm. itu DP-nya bayar cuma 25.830.000. Oke. Itu selama 5 tahun. Nah, selanjutnya kalau mau yang 8 tahun nih, Ah, angsurannya kayak UMR tahun 2018 berapa? kayaknya deh. Wah, udah lama banget dong. 3,6 cuman. Itu Angsurannya 3,6. UMR Jogja masih kalah yang 2024. Oke, terus? Angsurannya 3,6. Itu DP-nya cukup bayar 23 juta aja. 23 juta. Oke, Iya. masih Nah, oke dan lah. ini yang paling menarik, Berapa tuh? DP ringan. Wah, ini ya 6 tahun. Yes, betul. menarik. Angsurannya masih UMR Jakarta sekarang. Berapa? 5,1. Waduh, kacamata sampai Pedih Mas, kena keringet. panas ya. Soalnya pada panas tapi gerimis. Aneh banget ini emang syuting hari ini. Suhunya lagi nggak Gak tahu jelas nih. nih. Oke. Nah, yang 6 tahun nih. Angsurannya 5,123. Oke. DP-nya cukup bayar 9 juta aja. 9 juta. 9 juta. Wah. Benar. Ini worth it banget sih yang Zeta ini. Betul. Gak nyampe 10 juta DP-nya guys. Kalian udah bisa bawa pulang XL7 Zeta dengan performa Yes. layaknya Baleno. Tapi kepraktisan layaknya R3. Betul banget. Tapi SUV, ground clearance tinggi. Yes. Tampangnya beda. Benar. Oke, mantap Ya. banget ya. Berarti ada banyak opsi. R3 Cruise ini juga sangat menarik banget. Yes. Tapi kalau kalian pengen yang lebih canggih ada Grand Vitara. Betul. Lebih sporty ada Baleno. Betul. Tapi yang mirip performanya ada lebih lega ada XL7 Zeta. Yes, betul banget. Yes. Udah lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Jadi hubungin aja Mas Winton langsung nomor Ya. di sini, dan sekarang Mas Winton udah nggak pelit lagi informasi soal diskon. Tenang aja. Udah berani sekarang. Oke Mas Winton, thank you banget udah Thank you, menonton. thank you. Jangan lupa juga like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Memen juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Suzuki yang disebutkan Mas Winton bisa melalui website kami juga di cvtindonesia.co.id dengan Betul. promo yang sama, karena kami akan lemparkan juga ke Mas Winton Pasti. pastinya. Oke Mas Winton, Instagramnya di mana? Jangan lupa Suzuki Jakarta MTH. MTK memang top banget lah, top terhebat, memang terhebat. Betul. Bukan MT Haryono loh. Bukan. Bukan, Udah terhebat. pindah. Udah. Dan nyariin saja nih MT Haryono sekarang. Udah ya, di Cipulir. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.